Boleh ya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam. Oke, perkenalkan, saya Dava Wiratama Cakrawala Dan dan saya ditemani Mifta Nuradila. Kami berdua selaku pembawa acara pada periode pertama ini. ya, selamat datang di Sharing with Alumni Himabo episode pertama yang bertemakan tentang organisasi. Yes. Nah, Oke, sebelum kita mulai nih, Dap, enaknya kita ngapain nih? sebelum mulai kita perkenalkan dulu nih ke penonton, teman-teman Sobat Abo dan Sobat Himabo, ke narasumber-narasumber kita nih. Mungkin bisa dimulai dari Bang Adam dulu kali ya. Iya, Ayo Bang benar. Adam, kita perkenalan diri, nama, angkatan berapa di STMI, sama apa sih yang Bang Adam jabat waktu di Himabo, terus sekarang tuh kerjanya apa, kayak gitu. Silakan Bang Oh, Adam, silakan. oke. Thank you Mifta, Dava. Kenalin, nama saya Adam. Waktu di Himabo sebagai wakil ketua umum, itu pengurusan yang pertama ya kalau nggak salah, karena waktu itu zaman saya itu waktu berdiri. Saat ini saya bekerja di Flex sebagai Regional Account Executive. Itu aja. Mantap. Oke, terima kasih Bang Adam. Oke, selanjutnya nih, Bang Kevin, dipersilakan. Ya, selamat malam teman-teman Abo. Semoga sehat selalu ya. Salam Amin. sejahtera. Perkenalkan nama saya Kevin. Biasa dipanggil juga Kevin. Dulu di periode 2017-2018 sih pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Dan saya bekerja sebagai account eksekutif juga di Divisi Sinergi Global Service di Marketilar Group. Dan sekarang sudah beranjak juga sih untuk penjualan-penjualan lainnya. Semoga teman-teman juga bisa menginspirasi lewat Terima kasih Bang Adam dan Bang Kevin. Oke, Bang Kevin, Bang Adam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. 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 Semoga kalian semua baik-baik juga ya. Amin. Kan di masa transisi dari pandemi gini nih, Bang Kevin sama Bang Adam mungkin bisa cerita-cerita nih aktivitas kerja yang biasanya offline, tapi di online kan, di rumah kan. Mungkin Bang Kevin sama Bang Adam bisa cerita-cerita sedikit nih. dari suhu dulu aja. Oh iya, silakan Bang Adam lebih dulu. Luar biasa. Kalau dari tempat saya bekerja sendiri memang ada beberapa kebijakan baru, semisal dari pekerjaan yang biasanya kita di lapangan, karena kan saya orang sales ya, jadi banyak di lapangan. Cuman di kondisi pandemi seperti ini, di hari Sabtu pertama dibikin WFH, bahkan di beberapa sebelumnya, kalau misalkan memang ada penyakit bawaan yang bisa berbahaya bila terpapar COVID, itu diperbolehkan untuk WFH. Nah, untuk meeting-meeting kita memang lebih banyak sekarang memakai MS Team atau enggak Zoom sih, karena memang sangat mengurangi bertemu langsung, karena perusahaan tentunya pasti sangat konsen untuk mematuhi protokol COVID. Itu sih, kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Adam. Sekarang kalau Bang Kevin, gimana Bang? Ya sama aja sebenarnya kayak macam Bang Adam ya, di perusahaan-perusahaan lain memang sih kita memang udah menjaga protokol kesehatan. Ya mungkin di beberapa perusahaan bonafit ya Bang ya, juga mungkin beberapanya sudah jalanin 3S lah istilahnya ya, seperti screening, washing juga dan segala macamnya. Dan itu memang sih banyak juga sih yang di WFH-in juga ya kebijakan-kebijakannya. Ya karena berhubung juga ya memang dari posisi PSBB sekarang pun banyak pengurangan ya di perusahaan-perusahaan. Apabila nanti ada yang melanggar pun ada sanksi yang diperlakukan untuk perusahaan. Dan memang itu sih udah kewajibannya kita sih untuk mematuhi protokol kesehatan ini, apalagi di pandemi sekarang ya. Ya memang sih berat buat kita ya Bang Adam ya sebagai orang sales ya di lapangan. Yeah. Jadi seakan-akan nggak bisa improve sih sebenarnya.
sales itu butuh improve sebenarnya, nggak bisa di back office doang sih. Makanya kalau misalnya ditanya saya dan Bang Adam, ya seperti gimana ya Bang ya? Kayak macam harimau dikurang kandang kan Bang? Tuh, Nggak karena bisa improve gitu. Gitu sih. bisnis level juga kan sementara kan di hold kan, belum diperbolehkan juga. Iya benar Bang. Nah, Bang, jadi sekarang ini kita pertanyaannya pengen meliputi organisasi nih, Bang. Apalagi kan Bang Kevin dan Bang Adam sendiri tuh bekerja di perusahaan yang ternama gitu. Tapi dari Bang Adam dan Bang Kevin sendiri kayak apa ya istilahnya kayak nggak keberatan kan gitu ngasih-ngasih tips atau segala macam. Iya, mungkin kalau saya pribadi sangat tersanjung sih, maksudnya bisa diundang atau bisa mungkin sedikit berkontribusi untuk teman-teman Himabo, karena ya saya juga kan lahir dari Himabo ya, karena saya ikut organisasi dari Himabo. Jadi kalau ditanya keberatan atau enggak ya, saya sangat tersanjung malah diundang seperti ini karena masih banyak teman-teman yang lebih sukses, yang lebih bekerja di perusahaan-perusahaan yang jauh lebih baik mungkin daripada saya gitu. Ya kalau saya pribadi sangat tersanjung sih bisa ikutan sharing di acara ini gitu. Ikut seneng dengarnya Bang. Jadi bangga juga nih bawain acaranya nih. Kalau Bang Kevin, kalau Dan Bang Kevin sama sih Bang ya. Kayak ngerasa belum layak gitu sih sebenarnya awalnya. Karena kaget sih ketika dikabarin sama Tata ya. Sebenarnya dari kita pribadi pun ngerasa belum cocok lah. Apalagi disandingin sama Bang Adam ya kan. Ya pengalaman kerja yang udah lebih banyak gitu loh kan. Nah saya juga masih baru ya. Sebenarnya masih bisa di fresh graduate juga. Jadi kayak ya merasa senang, tersanjung, bangga sih sebenarnya teman-teman juga ngerasa saya pikir sih ya udah nanti kita ya saya give the best aja sih untuk atas apresiasi ini intinya gitu sih dari kita. Terima kasih sih untuk ya teman-teman Abo ya. Ya mantap Bang, mantap. mantap. Kita Oke juga nih, jadi kan sebelumnya makasih juga nih buat Bang Kevin sama Bang Adam ya Dap ya. iya, makasih banyak nih. Jadi kan di sharing with alumni Hibabo episode pertama ini kan kita ngomong tentang organisasi nih. Jadi tuh kita mau ngomongin seputar pengaruh nih organisasi terhadap kehidupan abang-abang nih, Bang Adam, Bang Kevin gitu di kehidupan bekerja itu sendiri, Bang. Kita mau ngangkatnya seperti itu, Bang. Oke, kalau kayak gitu kita mulai aja ya, Teh. Pertanyaan pertama. Boleh yuk. Oke, jadi ini ada dua pertanyaan Bang dari Himabo itu sendiri sama dari umum, yaitu dari Sobat Abo Bang. Nah, tapi yang pertama kita bacakan dulu dari Himabo itu sendiri ya Bang ya. Oke, yang pertama. Seperti itu Bang. Mungkin bisa dimulai dari Bang Adam. Ini kayak zaman sekolah nih, karena nama saya absen pertama jadi saya terus yang pertama ya. Oke. Kalau ini menurut saya pribadi ya, karena kan pasti pengalaman orang berbeda-beda. Kalau tadi pertanyaannya kan karena hubungannya dari organisasi ke pekerjaan. Kalau saya merasa gini, kita itu pertama kuliah itu proses pembelajaran di kelas, lebih mungkin banyak teori, adapun prakteknya cuman prakteknya ya lebih ke arah mendekati teorinya. Terus organisasi itu menurut saya, jujur aja saya waktu SMA nggak pernah ikut organisasi, cukup orang yang cuek, tapi ketika di kuliah ini makanya kenapa saya merasa dilahirkan di STMI, terutama di HMMBI dulu namanya sekarang jadi Himabo, karena saya baru benar-benar belajar di organisasi tersebut sih. Jadi pembelajarannya sangat banyak ya. Contohnya praktek, misalkan kalau dikaitkan dengan teori kuliah, ada teknik negosiasinya, terus kita bisa belajar public speaking-nya, time management, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalkan pengaruhnya organisasi ke kehidupan pekerjaan itu sangat berpengaruh. Kayak gitu. Karena saya pernah dengar kata-kata ini dari teman-teman saya. Orang yang ikut organisasi dengan orang yang kupu-kupu, kuliah pulang, ketika berbicara, itu pasti akan ada perbedaan. Bagaimana diksinya, bagaimana intonasinya, dan lain-lainnya gitu. Makanya sangat diwajibkan sih menurut saya kalau kita ingin
terbantu banyak di pekerjaan ya ikut organisasi sih. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Kalau dari aku pribadi sih ya mungkin sependapat lah sama Bang Adam. Sebenarnya kan gambaran kantor itu atau gambar lapangan pekerjaan itu nggak lebih nggak kurang nggak jauh ya. Seperti yang udah pernah di-sharingin oleh alumni-alumni sebelumnya ketika kita ngumpul di Makrab kita ketemu, di GBR kita ketemu bahwasannya sebenarnya memang sih apakah gambaran kantor itu apakah gambaran lingkungan pekerjaan itu keras Bang? Keras. Apakah gambaran lingkungan pekerjaan itu seperti memang punya banyak persaingan? Memang iya. Memang kalau kita bilang ya dalam segmentasi pekerjaan, contoh, aku bisa bandingin nih dari sisi telemarketing, sales marketing, hingga nanti jajaran-jajaran lain mungkin memang banyak pressure dan tekanannya dan itu memang punya bidangnya masing-masing. Oleh karena itu jangan bilang ada pekerjaan yang istilahnya nyaman, ada bilang pekerjaan itu yang oh ini bisa gua kerjain dengan ongkang-ongkang, enggak sih. Semua pekerjaan itu ada pressure tersendiri. Yang penting sebenarnya gini, aku sih pendapat juga sama masalah tadi kalau misalnya ilmu kita pakai yang dari kuliah adalah teori, tapi praktek itu akan mengikuti passion. Nah, jadi jangan pernah untuk bohongi passion dulu pertama. Apakah yang kerjaan? Jangan sampai bakat yang kita punya itu nggak serta-merta bisa tercapai di kantor atau misalnya nggak bisa kita aplikasikan di kantor kita. Gitu sih gambarannya. Sistem kerja ya. Kalau sistem kerja sih semuanya serba hampir dibilang mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Karena mungkin gini ya, Himabo itu lebih ke arah kita adalah organisasi dengan sukarela ya. Nah, di kerjaan itu ada target yang dicapai sehingga kamu layak untuk diberikan gaji atau misalnya kita bilang ya dilayak diupahkan atas dasar apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu mungkin sedikit perbedaannya dari sisi pekerjaan sih sebenarnya apa ya hampir serupa saja, namun lebih harus lebih sistematis kalau di dalam kerjaan. Kita bisa nih kalau misal dulu di organisasi, aku ingat banget dulu, waktu kita rapat, kita datang jam 3 ya untuk rapat. Nah, tiba-tiba ada anak yang ngaret jam 4:30 itu. Itu kalau kamu rapat sama direktur itu besok udah tinggal nama kamu. Jadi mungkin ya ada hal-hal yang mungkin bisa dinotis lah. Misalnya pertama disiplin pasti harus dibutuhkan banget di kerjaan. Mungkin gambaran-gambaran kita waktu di mahasiswa disiplin itu banyak disepelekan, ternyata di pekerjaan itu sangat diutamakan loh. Orang yang dengan organisasinya dengan etika organisasinya baik, pasti akan keterima di kerjaan manapun. Itu dulu pertama. Jadi menurut aku sih faktor utama pertama adalah etika dan disiplin itu juga akan mengikuti hal itu. Oleh karena itu banyak sih orang-orang berpendapat bahwasannya sebenarnya kerjaan sama kuliah itu ada persamaannya nggak? Ada. Namun akan lebih ketat lagi berada di pekerjaan karena semuanya itu akan kembali lagi ke etika kamu. Ketika etika kita juga menjelaskan bahwa kita memang serius untuk bekerja, ya semuanya akan mengikuti, termasuk uang atau insentif atau penghargaan atau achievement. Yang penting etika kita ada. Itu sih menurut aku. Iya Bang, iya sih Bang. Sebenarnya kendala sampai sekarang tuh ke ini ya Bang, ke tidak disiplinan kayak telat kayak gitu itu masih susah dirubah gak sih Bang? Dan solusi Abang tuh buat maaf ya Bang lanjutin. Solusi Abang tuh buat tidak menyepelekan waktu tuh apa sih Bang gitu, biar terbiasa nggak telat. Sebenarnya itu menunjukkan kesadaran aja sih, tapi karena memang ini sifatnya lebih ke arah personal, jadi case by case saja. Jadi ini pelajaran pribadi. Sama semuanya menyatakan kamu harus disiplin biar nanti kamu gini semua itu motivator pun juga akan ngomong gitu. Nah saja nanti akan kembali ke dalam praktek itu dalam pribadi. Apakah memang pribadinya memang benar-benar ingin berubah, ingin jadi sesuatu something yang positif atau enggak. Kalau misal kembali lagi pribadinya memang menyepelekan hal itu, ya kembali lagi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Secara teori, secara buku ya pasti banyak yang ngomong kamu harus kayak gini-gini. Motivator pasti ngomong bla 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 bla. Ya bahkan juga nggak motivator, keluarga pasti akan ngomong. Ya itu kembali lagi ke diri sih. Tapi sebenarnya itu akan terjadi jika kita banyak punya jam terbang. Jujur pun dulu saya pun agak menyepelekan hal-hal disiplin. Kenapa?
di STMI nggak terlalu ketat untuk jadwal kuliah. Atau dulu waktu di zaman-zaman kita itu banyaklah kekendoran-kekendoran yang terjadi kan, sehingga nanti ini membiasakan diri. Nah, tiba-tiba ketika saya ketemu di dalam pekerjaan di mana membutuhkan banyak tensi yang tinggi, disiplin yang tinggi, nah itu akan merubah diri saya. Oh, ternyata nggak bisa nih dipakai nih kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi harus saya rubah dengan lebih baik lagi, gitu sih. Kesadaran diri sih. Mantap Bang. Jawaban Kevin udah sangat ini ya, luar biasa sih. Saya mungkin hanya sedikit menambahkan saja. Kalau untuk organisasi, terutama Himabo ya, misalkan ya Himabo. Ya kalian kan berkumpul bukan karena duit, bukan karena digaji, tapi mungkin karena suatu kesamaan, yaitu satu jurusan. Ya justru kalau misalkan dibandingkan dengan bekerja, itu punya challenging yang tantangan yang berbeda-beda. Kalau kita bekerja berkumpul ya karena memang kita akan dapat gaji dan segala macamnya. Cuman kalau di organisasi kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya ada kesamaan nasib, yaitu kita sama-sama MBI. Sekarang namanya, apa namanya? Abo. Abo, jurusan Abo. Bang. Nah, yang tadi Kevin bilang itu harus benar-benar timbul dari dalam diri gitu. Kita di sana nggak digaji, di organisasi itu kita nggak dibayar, bahkan mungkin kita bakal ngeluarin duit pribadi kayak gitu. Cuman ya kalau untuk organisasi ya menurut saya teman-teman coba pendekatan persuasif. Karena terutama himpunan ya, kalau bukan kita yang anak Abo sendiri, siapa yang mau gedein ini organisasi gitu? Nggak mungkin anak jurusan lain, anak kampus lain, kan nggak mungkin. Ya gitu, itu mungkin yang teman-teman juga bisa tanamkan ke teman-teman pengurus. Kalau ada masalah di jurusan ini ya siapa yang mau angkat kalau bukan kalian? Siapa yang mau peduli kalau bukan kalian? Nah, kalau di pekerjaan, iya dari perusahaan ada tanggung jawab lebih. Itu sih ya sebanding lah ya apa yang kita dapat, apa yang harus kita lakukan. Cuman kalau menurut saya yang lebih challenging adalah ketika berorganisasi kita harus menggerakkan orang lain tanpa orang lain itu mendapatkan sesuatu yang bersifat materi. Karena kan jarang banget, misalnya gini, kalau ada lu yang ribet ikut demo atau apa untuk jurusan ini ngapain gua, kayak gitu kan. Mendingan gua kupu-kupu. Nah itu yang sedikit perbedaannya sih. Cuman kalau masalah habit dan segala macamnya, saya yakin teman-teman udah cukup dewasa, sudah cukup bisa menyesuaikan diri di lingkungan masing-masing sih. Mungkin itu, karena kalau yang lainnya udah dijawab Kevin yang sangat luar biasa tadi jawabannya, tadi sedikit menambahkan aja. Ya makasih nih Bang Kevin dan Bang Adam, jawabannya bikin terbuka gitu otak kita, asik. Tapi setuju juga sih dari pendapat statement Bang Adam tuh, kalau yang bangin dari ngembangin himpunan sendiri, kalau bukan dari Abo itu sendiri siapa lagi? Maksudnya himpunan lain, masa organisasi prodi lain gitu loh. Keren sih Bang. Iya, karena kan kalau misalkan olahraga itu namanya FOM ya. Iya, FOM. Ya, FOM atau FKSM dan lain-lain gitu. Itu bisa jadi seluruh mahasiswa beda jurusan berkumpul karena satu hobi, atau mungkin kalau yang agama satu agama kayak gitu. Cuman kalau jurusan ya udah benar-benar jurusan itu sendiri yang harus ngembangin gitu. Beda dengan organisasi yang lain kayak gitu. Iya ya. Kalau susah senang ya banyak ya. Saya juga bingung mau cerita susahnya kayak gimana, senangnya kayak gimana. Karena cukup banyak. Mungkin kalau susahnya ya kita pertama dulu itu saya jujur aja dari pribadi sendiri sih sedihnya. Dulu itu saya itu merasa tidak cukup percaya diri kayak gitu. Pasti kita pengen bekerja di perusahaan-perusahaan bagus. Cuman kalau misalkan kita pas lagi tes dipanggil, terus saingannya kampus-kampus lain, itu yang agak minder sih. Itu menurut saya itu sebuah kesedihan yang saya kok bodoh bener saya zaman dulu kayak gitu, punya pikiran sekecil itu gitu. Saya cuma mau ngomong sih, maksudnya
jangan sampai teman-teman abo yang saat ini masih kuliah dan yang akan lulus punya pikiran sekecil saya waktu dulu. Karena ketika kita dipanggil oleh perusahaan, kita memiliki kesempatan yang sama, kayak gitu. Jadi artinya jangan berkecil hati. Kalau masalahnya di pekerjaan ya sulit karena kita sendiri di apa, ya kan? Karena yang kita tahu, dulu saya juga cuma tahu admin, jadi admin, enaknya itu jadi apa, nggak pernah kepikiran jadi sales gitu kan. Terus berngalir waktu, ya udah jadi sales, terpaksa, kayak gitu. Misalkan dulu, pertama kali saya di perusahaan rokok, kayak gitu. Ya kalau senangnya ya itu sih, susahnya ya nyari kerja. Tapi saya nggak menyalahkan keadaan yang lain-lain, cuman diri saya sendiri aja waktu itu yang agak terlalu kecil melihat kondisi diri saya sendiri. Kalau senangnya ya tentu setelah bisa masuk pekerjaan, kita bisa berkarya, mendapatkan reward-reward, dapatkan promosi jabatan, dan lain-lain. Itu sih yang bangganya. Dan yang bikin saya bangga adalah saya sering ditanya, alumni mana? Alumni STMI gitu. Kampus apa itu? Gimana? Dan saya jawab ya cukup bangga karena mereka menganggap STMI itu belum tahu STMI, tapi ketika saya kasih tahu mungkin merasa kampus gimana-gimana, cuma saya bangga gitu. Karena saya sih apa ya, punya tujuan pengen bawa nama kampus saya, walaupun mungkin saya lanjut S2 atau segala macamnya, iya senangnya saya bisa bawa nama kampus nantinya. Saya gitu sih. Karena saya cukup bangga dengan alma mater saya dari STMI, terutama jurusan saya MBI waktu itu. Kayak gitu, senangnya ya itu. Kalau masalah gaji, tunjangan segala macam itu ngikutin lah. Cuman senangnya bisa bawa nama kampus aja. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Adam. Saya juga ini sih apa namanya? Juga masih ngalamin STMI itu di mana? Ditanya sama teman-teman saya. Saya jawabnya di samping Yarsi baru pada tahu Bang. Gitu sih Bang. Benar. Kalau Yarsi tahu lah semua orang. Karena STMI yang mana yang di samping Yarsi, yang gedungnya sama kayak parkirannya Yarsi kayak gitu kan. Teman-teman saya nggak tahu STMI, taunya Yarsi, udah. Ya justru itu makanya kita sama-sama bakal buktiin sih. Nama STMI bakal booming nantinya. Oke. Kurang lebihnya sama sih seperti apa ya, Bang Adam ya. Jujur ya mungkin lebih parah lagi saya sih sebenarnya. Apa ya? Fresh graduate itu identik dengan miskin mental. Apalagi tahu kalau misalnya kampusnya nggak terkenal. Miskin mental itu apa sih Bang ya? Pertama ya, kamu udah cenderung minder, terus kamu udah nggak punya duit belaga juga milih-milih kerjaan. Yang intinya pengen gaji up gitu loh. Itu termasuk salah satu mental miskinnya saya. Saya bilang saya aja pribadi. Terus yang tahu pengennya jabatannya enak, terus kerjaannya enak. Itu termasuk miskin mental. Yang intinya pikiran saya waktu itu ya, kamu itu cuma pengen enak di kerjaan. Nah, itu yang jadi apa ya, sedihnya waktu itu ya, awal-awal ngebentuk karir lah ya. Mungkin itu loh. Ya kayak gitu loh, dan saya kan hingga akhirnya suatu orang yang nyadarin saya, Kevin kamu itu miskin mental banget ya sebenarnya. Loh, kenapa Bang? Ya kamu mikir kayak gini, tapi kamu nggak bisa ngeyakinin orang bahwa kamu bisa dengan kapabilitas seperti itu. Jujur ya, sekalipun orang bilang kita contohnya di STMI bagus, belum tentu kita di Mercubuana kelihatannya bagus. Belum tentu kita di UI bagus, belum tentu kita di KAI pun sekalipun itu pun belum tentu bagus. Justru memang ada beberapa possibility yang harus kita apa namanya? Kita harus capai. Oh, ternyata gue kenapa ya sebenarnya lebih bagus dari dia. Sebenarnya ini balik back to person sih. Teman-teman harus paham juga sih sebenarnya, nanti mungkin kalau misalnya setelah lulus ya, coba koreksi dulu ke dalam diri ya. Mungkin biar nanti nggak terjebak lagi di situasi saya waktu itu. Karena jujur waktu itu kita kayak macam aku ya pontang-panting gitu nyari kerjaan, sok-sok idealis, tiba-tiba pengen itu ini, dan akhirnya jadi terjebak dalam stuck yang istilahnya kayak terjebak dalam pikiran sendiri saja, sehingga saya pun jadi susah.
Sebenarnya makin balik ke tadi sih, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih jika diri kita membuka selebar-lebarnya chance untuk apa ya? Untuk bisa berhasil dulu. Setidaknya gue punya pijakan dulu, setidaknya gue punya tanjakan dulu. Dan itu yang terjadi pada diri saya waktu itu, sehingga ada seseorang lah yang nyadarin. Mungkin dari orang tua pun sampai kayak, ya benar, kamu itu miskin mental, kamu itu pengen gajimu layak, kamu gajimu 10 juta tapi IQ kamu masih tiarap untuk apa kata gitu, istilahnya kasar seperti itu. Ya, saya pun jadi kayak tersadar lah. Jadi jangan sampai kita pertama dulu idealis lah. Aku sih dulu udah ngerasain banget dari awal sampai idealis hingga akhirnya aku terima hingga akhirnya ketemu passion kayak gini. Passion juga yang membawa saya kayak gini. Saya suka jualan, saya suka touch sama orang, dan saya belajar. Mungkin kayak gitu mungkin Bang. Oke, terima kasih Bang Cevin, Bang Adam. Tapi mau nambahin nih, tadi kan Bang Cevin bilang kalau kita di STMI bagus, belum tentu di kampus lain bagus. Tapi waktu itu saya pernah ikut nih Bang, Konfernas IMABI. Itu yang dicari tuh namanya Bang Cevin, Bang. Itu berarti dia udah bagus sih Bang di kampus lain tuh. Udah keren banget. Masa orang-orang lain nggak tahu kampusnya tapi tahu orang ya Bang Cevin itu. Nggak gitu, maksudnya gitu, nggak gitu. Maksudnya intinya sih ini di kerjaan, Dap. Sebenarnya jujur ya, kalau bisa udah bilang ya, orang bakal tahu kayak tadi Bang Adam ngomong di STMI bagus nih. Mungkin akan kelihatan ya orangnya ya. Tapi kalau dari sisi nanti di kerjaan pasti akan kelihatan, Dap. Ini nanti mungkin akan bisa jadi kunci ya teman-teman kalau tahu. Alma mater itu nggak akan dipandang nanti. Itu yang terjadi ketika kamu datang ke nasional. Tapi maksud aku, ya memang tujuan pertama kita ya kalau misalnya dari sekolah kita yang nggak terkenal ini adalah kita memang mati-matian untuk self branding ya. Jadi memang dari kita lah yang jadi kayak promotor marketingnya. Coba kalau misalnya kita bilang kan apa ya, kita bilang beda lah, contohnya national flag dari mana itu, dari STMI kan gak ada yang kenal, tiba-tiba ada salesnya ngomong ini Bu national flag ya, oh ganteng nih salesnya nih, oh ini baru keinget nih, baru brandingnya sama STMI ini. Contohnya waktu di Konfernas, oh karena ganteng nih Bang Kevin nih, gitu kali. Gitu. Boleh. Ceritanya sih bukan kayak gitu sih Bang, pas saya tanya-tanya. Punya utang ya. Oke ya. Pertama ya yang kayak tadi aku bilang lah, mungkin aku nge-rewind sekali lagi, itu pertama jangan miskin mental dulu. Jujur ya, mungkin baru di marketing inilah istilahnya aku baru sadar ya. Mungkin ya kalau bisa seperti apa ya, kayak bocoran ya Bang Adam ya, tapi kita diem-diem aja Bang Adam ya. Emang marketing itu enak banget sih pekerjaannya. Karena gajinya bisa kita atur. Tapi ini hanya untuk sebagai intermezzo dulu aja. Tapi ya ikutin passion lah. Sebenarnya gini, jangan pertama miskin mental, karena sesungguhnya passion kamu itu yang akan menunjuk kamu kepada yang kamu tujukan, yang kamu ingin capai. Orang akan mikir kamu kerja buat apa sih, teman, apa, buat nyari duit, buat nyari apa, buat ngebahagiain orang tua, buat ini itu segala macam, tapi nggak tahu ketika itu kan dinamakan visi ya, ketika ada visinya gitu dia nggak tahu misinya, ketika misinya nggak tahu, dia nggak tahu apa yang akan dilakukan, dan visinya dia nggak tahu to-do list-nya. Sebenarnya orang-orang yang kayak gini ini memang akan terjebak seperti itu, apalagi fresh graduate. Karena ketika akan memulai dunia kerja ini, dia serba memang buta banget. Memang akan berbeda banget sih. Kalau bisa dibilang ya. Hanya saja memang mungkin orang-orangnya itu lagi. Tapi sisi dari pressure-nya itu karena ini digaji ya. Karena perusahaan akan ngegaji orang, akan ngebayar orang. Ketika aku ngebayar Dava 5.000 buat datang untuk beli rokok, beda ketika aku ngegratis, beda ketika Dava sukarela untuk ngebersihin selokan. Beda pressure-nya. Pasti akan aku tuntut lebih banyak lagi ke Dava karena memang aku udah bayar Dava daripada aku nuntut Dava untuk bersihin bener-bener selokan, karena Dava itu kan kerjanya sukarela. Jadi memang perusahaan akan nuntut, ya gue udah bayar, aku udah bayar, kamu udah ngasih kontribusi apa. Oleh karena itu si dari kita memang harus menurunkan diri dulu serendah-rendahnya untuk menaikkan derajat kita setinggi-tingginya nanti. Jangan sampai kita mikir ya, mungkin teman-teman aku dulu yang aku bisa sharing ya, dulu sempat ada yang mikir, aku mau gaji 8 juta, Vin. Gue mau langsung dapat mobil kantor, Vin. Buset, iyalah.
ngelihat dari sisi dia pun juga pulang malam, terus dia pun juga nggak pernah interaksi sama sosial sih, aku nggak yakin. Dan akhirnya ya mungkin ini baru update aku pertama, sampai hari ini dia belum dapat kerjaan. That's why. Apa yang terjadi? Apakah salah di pekerjaan? Apakah salah di kantor? Apakah salah di orang-orang sekitarnya? Enggak. Salah di dirinya, menurut aku. Karena dia belum bisa memantaskan dirinya dulu. Jangan membuat miskin mentalnya, tapi mungkin lebih ke arah koreksi diri banyak-banyak, karena dia belum tahu sebenarnya passionnya apa, itu dulu pertama. Dari aku sih gitu. Ya, kalau saya sih pertama teman-teman berdamai dulu sama dirinya. Berdamainya maksudnya gini. Ini sujudnya saya aja. Mungkin masih ada teman-teman yang merasa salah masuk kampus, menyesal, terus salah masuk jurusan, menyesal segala macam. Itu energi yang negatif yang harus dihilangin, itu pertama kali. Berdamai. Ingat, STMI nggak pernah datang ke rumah kalian memaksa kalian untuk masuk ke kampus itu. Yang datang ke STMI itu kalian, bahkan diseleksi, itu pun kalian ikutin semuanya hingga akhirnya kalian keterima. Itu yang kalian harus terima. Kalau misalkan kalian masih menyesal masuk kampus segala macam, bla bla bla, merasa mampu pindah kampus, mampu dalam arti finansial, terus waktu yang udah kebuang dan segala macamnya, ya mendingan pindah dari sekarang. Menurut saya gitu. Daripada nanti ketika lulus malah ada energi negatif yang tersimpan gitu. Yang pertama, berdamai dari diri sendiri, terima, jangan menyesali apa yang udah kita ambil, kita terima aja, jalanin. Yang kedua, kita introspeksi diri. Kita sadar diri, maksudnya sadar diri ini bukan berarti harus minder, tapi kita harus mengukur diri. Sadar dengan kampus swasta misalkan 325 gitu. Kalau negeri kan ada tuh, kalau job street, kalau teman-teman di job street, kalau negeri misalkan IPK-nya 3 minimal, kalau swasta 3,25 kayak gitu. Nah, kita coba kejar IPK 325 misalkan. Saya jujur aja, semester 2 IPK saya masih 2,6. Iya, 2,6, hampir 2,5. Ya ikut SP dan segala macamnya, cuci nilai. Ya udah, mendingan ikut SP, keluar uang, tapi nanti itu ijazah yang kita pegang seumur hidup, itu bagus. Daripada kita sayang duit, ya itu kan ada konsekuensinya ya, kita kenapa kita nilai kita kecil segala macamnya, mungkin kita malas dan lain-lain gitu. Itu hal yang kita bayar, ya udah ikut SP, cuci nilai semuanya. Yang kedua, sadar dirinya adalah ya kalau kita mau bersaing dengan teman-teman dari kampus lain yang mungkin punya nama dan punya link alumni yang kuat di suatu perusahaan-perusahaan besar, ya kita punya sesuatu yang lebih, kita added value di diri kita. Misalkan kalau lemah bahasa Inggris ya les, terus juga perbanyak teman dan segala macamnya. Kita sadar diri aja, maksudnya kita harus perbaiki diri, kita kurangnya apa, kita tambahin. Jangan udah tahu kita banyak kekurangannya, kita bersaing mungkin agak sulit, pasrah aja, ya berat juga. Cita-cita tinggi, tapi usaha rendah itu kan berat. Ya simpelnya gini, misalkan ikut organisasi, itu kan bakal bisa ditulis di CV. Yang kedua, teman-teman cari aja kerja yang part-time. Atau enggak, kalau misalkan mau kerja, coba kalau bisa. Karena nanti kan HRD bakal lihat itu sesuatu yang bagus. Kayak gitu. Itu yang nanti buat bagusin CV-CV kalian. Terus yang terakhir sih menurut saya, teman-teman ya jangan minder, jangan pernah meremehkan diri sendiri sih. Kayak gitu. Kalian kalau udah tahu semuanya udah berdamai diri sendiri, terus tahu kelebihan masing-masing, ya jual diri kalian. Jangan takut cerita sedikit aja, nyari kerja susah. Saya waktu itu interview saya tulisin, saya list semua. Saya total interview di 17 perusahaan waktu fresh graduate. Iya perusahaannya ada yang bagus, cuman ada juga yang jelek. Ada yang saya tolak, ada juga yang saya ditolak. Banyak yang lebih tolaknya, gitu kan. Cuman maksud saya adalah, kalau misalkan teman-teman bilang STMI segala macam, bla bla bla, jurusan ini, itu menurut saya sih bullshit lah. Ijazah yang kita pakai itu cuman syarat kita untuk dipanggil. Ketika kita nanti masuk atau enggaknya, itu udah skill kita.
skill yang kita dapat dari organisasi, dari training dan segala macamnya. Makanya yang saya sarankan adalah teman-teman benar-benar edit value gitu. Udah tahu diri kita ada kekurangan, ya udah daripada kita sesalin nih, tambahin aja. Kalau teman-teman punya cita-cita perusahaan terkenal segala macamnya, ya nggak apa-apa. Cuman teman-teman juga harus tahu usahanya sampai sejauh mana. Kayak gitu. Oke. Kita tuh udah, istilahnya kita udah ngeposting nih foto abang-abang untuk dipajang, untuk menanyain nih ke Sobat Abu, apa sih yang mau ditanyain buat abang-abang ini. Pertama nih Bang, ada dari Fra Aditya. Bang, fungsi himpunan menurut Abang apa dan apa yang menjadi dasar kalian untuk terjun di himpunan itu sendiri? Mungkin bisa nih ke Bang. Oke. Dasar saya ikut himpunan dulu. Tadi saya sempat cerita di awal adalah saya orang yang cukup cuek untuk ikut organisasi. Saya kenapa saya ikut himpunan? Sewaktu-waktu ada anak 2007, angkatan pertama kita datang ke saya. Bro, jurusan kita belum masuk statuta. Ini anak udah itu semester 7. Kalau kita lulus, kasarnya kita ini jurusan yang ilegal karena nggak ada di statuta. Kayak gitu. Itu dan selanjutnya nanti lu kayak gimana? Itu yang saya pikir yang benar juga nih orang. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang peduli? Jurusan kita belum masuk statuta, anak-anak udah pada mau lulus nih 2007. Ya udah akhirnya saya ikut bikin, kita butuh wadah. Kalau kita berjuang satu perorangan, kita bakal di kasarnya nih ya, lebay-lebaynya aja kampus kita baik kok, nggak mungkin melakukan hal ini. Ini ketakutan kita aja, takutnya bakal dibungkam, takutnya saat itu. Ya udah, kita kumpul, bikin wadah apa nih? Yaitu himpunan HMMBI waktu itu. Bikin segala macam, yang ngamen, nyari duitnya, bikin proposal segala macam, bla bla bla, hingga akhirnya terbentuk HMMBI waktu itu. Dan kepengurusan pertama yaitu angkatan saya. Ya agenda pertamanya itu gimana caranya supaya MBI waktu itu sekarang kan ABO bisa masuk dalam statuta dalam waktu secepatnya karena mengejar angkatan 2007 supaya kita lulus. Itu alasan saya kenapa saya masuk ke organisasi ini. Ya akhirnya saya cinta karena saya belajar ngamen, belajar nyari duit dan segala macamnya, solidaritas dan segala macamnya. Itu sih kenapa saya masuk. Yang kedua, tadi kan pengaruhnya ke dalam diri saya adalah mungkin kalau saya nggak ikut MBI ya, HMMBI waktu itu, sekarang Himabo, mungkin saya jadi mahasiswa atau pekerja, jadi admin saya mungkin. Ya maksudnya bukan maksud merendahkan pekerjaan admin, maksudnya saya nggak punya skill lain selain ya komputerisasi yang saya dapat waktu kuliah. Maksudnya ya saya cuma merasa jago di komputerisasi misalkan, kayak gitu. Ya karena saya nggak bisa bertemu orang banyak. Kayaknya jujur aja, saya dulu benci banget namanya sales. Amit-amit dulu saya ngomong, amit-amit gue jadi sales, amit-amit jadi sales. Alhamdulillah jadi sales sekarang ternyata. Nah, saya merasa dilahirkan di HMMBI ini karena gimana supaya dulu kenapa saya yang diajak diskusi sama anak 2007 karena waktu itu saya punya basis bukan masa gitu ya ngomongnya, teman-teman yang banyak dari anak Priuk waktu itu secara mentalitas kan luar biasa, anak Priuk, anak Bekasi yang siap berjuang habis-habisan gitu. Nah, bagaimana saya melobi teman-teman saya supaya ikut dalam organisasi ini, terus bagaimana saya membuat proposal, bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk menjalankan organisasi. Dulu HMMBI itu nggak dimodalin sama UKM, sama kampus waktu itu karena masih baru, belum masuk dalam statuta. Itu zaman saya waktu di BEM juga, saya masuk BEM supaya MBI bisa dapat dana itu sih waktu itu. Nah, makanya saya merasa dilahirkan karena saya benar-benar belajar untuk proses kerja selanjutnya gitu. Bagaimana saya bisa membunuh ego saya agar bisa mendapatkan kata mufakat dan segala macamnya. Makanya penting banget sih. Dan yang paling penting adalah untuk teman-teman yang saat ini, mungkin sekarang ABO itu sudah masuk statuta, udah ada akreditasinya dan segala macamnya. Cuman ke depan kita nggak tahu ada permasalahan apa yang akan terjadi.
mulai dari permasalahan yang ringan-ringan sampai yang berat. Menurut saya, kalau anak ABA itu wajib masuk ke himpunan. Ya karena balik lagi, kalau ada masalah kita nggak up, ya siapa lagi yang mau angkat masalah itu gitu. Masalah jurusan kita. Makanya kalau menurut saya sih wajib ikut. Selain itu ya, saya juga mikir buat bagus-bagusin CV sih. Karena saya merasa kampus saya belum terkenal, saya angkatan kedua, belum punya basis kekuatan di perusahaan-perusahaan gede, ya kan? Saya belum punya link segala macam, ya udah, bagus-bagusin CV, ikut organisasi. Itu sih salah satunya. Kenapa saya ikut organisasi? Keren. Kita kayak lagi disejarahin, wih, mantap. Karena aku terkesima. Fungsi himpunan, Bang. Fungsi himpunan sama apa? Fungsi himpunan sama dasarnya Bang Kevin nih, kenapa mau terjun ke himpunan? Oh iya. Sebenarnya sih gini ya, mungkin aku bisa sedikit rewind. Nah, aku tuh dulu salut lah sebenarnya dari sejarah-sejarah. Sebenarnya kalau misalnya aku masuk organisasi dulu itu memang aku harus ngeliat basic. Aku harus ngeliat basic di mana basicnya itu ada background juga ya. Aku dulu sangat kenal lah mungkin dari beberapa kahim-kahim, termasuk Bang Adam ini lah. Dari mulai zamannya perjuangan sampai ada status kayak gini. Jadi hal-hal yang membuat saya terinspirasi adalah beberapa perjuangan himpunan ini dari mulai jurusan inilah. Jurusan ini kebentuk hingga berubah nama jadi ABO. Itu nggak bisa lepas dari mana perjuangan-perjuangan abang-abang sebelumnya. Aku itu memang sangat menghargai banget ya ada yang namanya background di mana sejarahnya itu keren gitu. Makanya ketika aku memilih sebuah organisasi untuk gengsinya ini lebih ke arah ke sejarah juga, itu oke menurut aku. Karena aku ngelihat ya beberapa senior dari kita ya, misalnya kayak macam Bang Adam, Bang Nurman, Kak Fani, Bang Hari, Katria dan kawan-kawan itu bukan orang-orang yang istilahnya orang sembarangan ya. Pernah berkarir di BEM, salah satu orang yang juga mendobrak lantai 1 waktu itu. Dan itu yang jadi dasar sejarah bahwa oh ternyata nih MBI sama ABO itu disegani. Dan gue nggak salah masuk ke dalam jurusan ini. Jadi kenapa aku nggak bisa gabung ke dalam himpunan yang keren ini? Karena apa? Karena aku ngelihat dari sisi signature background-nya aja udah bagus. Oleh karena itu tugas aku sekarang ini ingin melanjutkan gimana cita-citanya pendahulu ini, abang-abang dan kakak-kakak ini biar bisa maju terus. Cita-citanya bisa terwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kenapa aku bilang sebenarnya fungsi himpunan itu dari awal waktu aku pertama kali menjabat ya, istilahnya waktu udah bisa jadi keynote speaker gitu, dari mulai jadi kadif dan waktu diundang jadi pembicara, kamu itu harus masuk himpunan. Bukan karena berdasarkan apa yang kamu rasakan manfaatnya. Tapi memang karena benar-benar kamu itu dipanggil atas dasar memang kita punya satu rasa, satu nasib. Berbeda mungkin kalau misalnya di FOM ya, kita punya yang namanya satu ketertarikan atau satu hobi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di ABO itu lebih ke arah kita ini saudara gitu. Dan itu tali yang mengikat kita itu nggak akan mungkin bohong. Kamu itu jurusan ABO. Oleh karena itu, makanya aku selalu bilang sama waktu ke anak-anak yang baru ya, kamu tuh nggak usah punya alasan masuk ke sini. Kalaupun kamu punya alasan masuk ke sini adalah untuk belajar. Alasan yang paling kuatnya adalah karena kita satu darah. Karena kalau kita satu punya ikatan yang namanya jurusan. Jurusan kita ini butuh kita. Kalau misalnya kita berkata Bang Adam, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi-tradisi ini. Dan aku memang berpikir seperti itu dari dulu ke dulu hingga sekarang. Sehingga aku memilih himpunan ABO untuk bisa berkarir. Bahkan dulu ya, banyak dulu itu yang nawarin lah istilahnya. Ya jadi itulah, jadi inilah. Tapi memang nggak rezeki aja. Jujur memang ada takdir aja sih yang membelokkan saya. Tapi memang itu nggak berlaku tuh buat beberapa orang. Dari aku sisi pribadi sih kayak ada aja yang menuntun saya untuk bisa berkarya di sini. Dari dulu banyaknya penolakan hingga banyaknya permusuhan itu biasa terjadi waktu jadi mahasiswa ya. Sehingga akhirnya saya memilih ya sudah, saya ngembangin rumah saya. Akhirnya rumah kita gede hari ini ya bukan karena dari jasa hari ini, dari jasa yang kemarin, dari jasa dulu waktu Bang Adam memperjuangkan dobrak lantai 1 3 hari ini. Gitu sih. Keren-keren banget. Jadi dari himpunan yang keren, lahirlah abang-abang yang keren juga, Bibi. Tapi emang Himabu tuh ngelahirin kita, selalu tahu juga,
Dulu kan pas kita jadi anak magang kan kita langsung dikasih amanah tuh jadi MC di seminar edukasi. Tapi emang Himaba tuh emang didik kita. Di MC kita nggak mungkin berani kayak gini ya, Dap? Iya, nggak mungkin ketemu bisa ngobrol sama Bang Adam, sama Bang Kevin kayak gitu. Betul. Tapi keren banget sih emang petuah-petuah dari abang-abang ini. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari Adinegoro _02. Kepada abang-abang, saya ingin bertanya nih. Seandainya saya lulus dari STMI dengan baik, amin. Apakah saya bisa melamar ke tempat kerja yang serupa, administrasi dalam kurung, namun bukan dalam ranah otomotif atau perindustrian? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ya dari balik lagi pertanyaan passion kamu apa? Sebenarnya gini, orang mikir gini ya, mungkin sebenarnya ini mindset yang salah sih. Sebenarnya juga ada dari beberapa dosen dan kampus yang ngomong kayak gini. Di salah satu misi kita pun juga sempat sih aku waktu itu bersitegang sama Pak Yulus lah. Sehingga ini akan jadi brainwash juga atau brainstorming juga ke anak-anak. Sehingga gini, di salah satu misinya gini, menjadikan kita sebagai insan perindustrian, lupa aku bela-belanya, sehingga akhirnya pada intinya kamu nanti akan jadi pegawai. Kamu akan jadi karyawan, kamu akan jadi yang memonitor perindustrian tanpa harus ada yang ibaratnya ya entah mungkin ada dibangun jiwa bisnisnya atau disuruh untuk jadi pengusaha atau untuk menciptakan lapangan kerja, dan aku nggak tahu lah mungkin itu dulu di MBI ada, waktu di Abo nggak ada, nanti mungkin visionnya insight-nya akan berbeda, nanti akan dijelaskan oleh Bang Adam. Tapi maksud aku gini, sekarang kerjaan atau kita bilang lah istilahnya pekerjaan yang baik itu apa sih sebenarnya? Apakah memang harus sesuai dengan jurusan kita atau enggak? Apakah sesuai yang harus dicita-citakan kampus atau tidak? Secara kan kita memang ada Kementerian Perindustrian, secara kita adalah sekolah Kementerian Perindustrian, jurusan kita khusus dan ada industri yang ada naungannya. Namun nggak semua kan yang harus kita lakukan itu harus sesuai dengan basic jurusan. Mungkin di MBI insight-nya lebih umum. Oleh karena itu waktu itu aku sempat bersitegang sih sama Pak Bangun juga waktu itu. Wah, nggak bisa jadi pebisnis, Pak. Mana bisa, kamu besok jadi karyawan kamu semua. Kamu besok jadi pegawai aja kamu semua. Langsung lah ketika itu anak kabur mikirnya, wah, aku salah masuk nih, aku salah masuk, mendingan aku milih universitas dulu gini-gini segala macam. Tapi enggak. Hari ini aku bilang masa depan yang nentuin kita sendiri tahu. Apa ya? Karena aku ngerasa segala apapun itu yang nentuin passion. Aku bilang sama teman-teman juga, kalau misalnya memang passion kamu nyaman di dalam kerjaan kamu akan dibayar berapapun tanpa harus tahu alma mater dan jurusan kamu apa dulu. Jujur itu yang kita rasain hari ini. Maksudnya beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan orang-orang ketika kamu sudah berada di posisi atas ya. Tapi untuk sekarang sih kalau misalnya menurut dulu sekolah di mana, jurusan mana, it's okay. Tapi untuk sekelas Cevina Baban nggak akan ditanya. Ya mungkin nanti ya suatu saat amin ya, tapi nggak tahu ya kan. Tapi intinya sini aku bilang sih ikutin passion. Karena passion nggak akan membohongi nanti hasil kerja. Itu akan membuat kamu seperti bekerja layaknya memang punya hobi. Jujur memang touching ke orang, ngomong kayak gini, istilahnya ngobrol ke orang person to person adalah memang apa ya, memang dari dulu hobi saya, dari dulu mungkin. Ya, sehingga nanti suatu saat kerjaan saya harus kayak gitu. Jadi kenali dulu, identifikasi dulu diri kamu. Nggak mungkin sih sekarang ya, di umur sekarang ya pasti udah di atas 20-an nggak tahu passionnya. Terkecuali memang dia dari dulu ansos. Atau setidaknya nggak pernah punya teman sama sekali. Pastinya kemungkinan sih kesukaannya. Oleh karena itu menurut aku sih ada kemungkinan, aku jawab ada. Tapi tetap ikutin passion. Itu sih jawaban aku. Ini ya, jawabannya sih menurut saya bisa banget lah. Gini, contohnya jam angkatan saya ini banyak kuliah, pekerjaannya macam-macam. Kita jurusannya manajemen bisnis industri. Teman saya ada yang kuliah jadi sales banyak banget, ada yang jadi admin, ada yang kerja di Telkom, ngurusin IndiHome gitu-gitu. Itu kan sebenarnya nggak inline dengan apa yang sudah kita pelajari. Sampai teman saya juga ngomong, duh kayaknya gue harus kuliah lagi deh karena nggak inline nih apa yang gue kerjain sekarang segala macam. Jadi bisa banget gitu ketika kalian mau kerja dimanapun, di bidang apapun, yang sesuai dengan passion kalian, bisa aja. Atau juga kalau saya jadi orang sales, ada juga yang dari perikanan,
dari pertanian, akuntan, banyak lah dari jurusan lain. Kalau cuma nanya bisa kerja nggak, walaupun bukan di bidang industri, apa tadi pertanyaannya industri itulah ya. Nah, itu bisa banget sih. Yang penting ya sesuai passion kalian aja. Dan menurut saya gini, perbanyak referensi. Ya seperti yang tadi saya bilang, ketika saya masih jadi mahasiswa pun mungkin pekerjaan yang ada di otak saya ya admin yang enak-enak gitu kan, terus jadi HRD misalkan, nggak tahu itu apa itu sales, apa itu marketing, kayak gitu. Nah, perbanyak referensi aja. Iseng-iseng buka job street, teman-teman yang masuk kuliah dari sekarang, ada posisi apa aja sih di pekerjaan, cari, misalkan kalian perusahaan impiannya di mana, cari di perusahaan itu, ada pekerjaannya apa aja, maksudnya jabatannya apa aja. Itu sih perbanyak referensi, coba ikro lah, kayak gitu. Tadi udah dengar banyak banget ilmu yang kita dapat di sini nih. Semoga teman-teman nih yang nonton IG TV-nya Himabo bakal dapet deh pencerahan dari abang-abang ini nih. Yang tadinya tuh miskin mental kan, bisa nih langsung kebuka lah mentalnya. Nggak mental-mental ayam. Karena Apalagi emang dari yang Bang ngomongin sama abang-abang ini tuh masih berpengaruh sampai sekarang ya, Dap ya? Masih kayak kita sendiri tuh masih ngalamin ya gak sih, Dap? Iya asli, gue juga sebenarnya masih ada kepikiran nih. Gue lulus dari STMI, kayaknya bisa nih kerja ini gaji sekian dengan kayak gini. Pasti udah ada awang-awang kayak gitunya. Tapi dari dapat pendapat dari Bang Kevin, kayaknya itu ya gimana ya? Itu bisa. Cuman ya kita nyadari ini dulu lah, apa namanya kemampuan kita dulu gitu. Mantap-mantap banget nih, ada jawaban-jawaban dari abang-abang. Jadi kita bisa banyak belajar kalau kita mau maju ke depannya gitu. Juga mungkin untuk anak-anak 20 nih yang masih maba-maba harus nonton nih IGTV Himabo nih. Demis-demis kita aja kayak gini, apalagi abang-abang selanjutnya. Betul banget tuh, Dap. Mungkin juga nanti ke GA, anak-anak mahasiswa baru ini bakal tertarik nih sama Himabo, terus mereka juga mau mengharumkan asik nama-nama Himabo ini. Harus tertarik dong. Kan Himabo itu kan rumah bagi masyarakat Abo. Kemana lagi kalau kalian gak balik lagi ke rumah gitu. Itu Mantap, pesan-pesan Dap. sih. Oke, mungkin dari Bang Kevin, dari Bang Adam ada sedikit pesan atau motivasi bagi pendengar nih. Mungkin dari Bang Adam terlebih dahulu, motivasi sebelum closing sih Bang. Soalnya suhu terakhir aja ya. Soalnya biasanya yang paling tua, yang paling belakang kan masih pesan. Oh, oke. Ampun Bang Adam. Permisi. Iya, monggo. Soalnya aku mau denger Bang Adam aja sih sebenarnya ngomong. Gini sebenarnya. Kembali lagi ya, aku mau singkat aja sih. Nanti mungkin Bang Adam yang lebih tahu. Soalnya udah lebih banyak sih. Tadi 17 interview. Aduh, aku belum ada sama sekali di situ. Maksudnya pengalamanku belum ada di situ sama sekali. Dan itu mungkin akan ada terjadi sama aku ya mungkin. Ya, who knows gitu loh kehidupan. Gak akan tahu mungkin kehidupan akan kemana nanti akan mengarahkan kita. Tapi ini aja. Pekerjaan itu akan beda sama perkuliahan. Dan memang akan ada persamaannya dari sisi ya kita akan ketemu sama orang. Touching sama orang itu dengan beberapa background, dengan beberapa orang dengan sifat dan beberapa kelebihan dan kekurangan orang-orang. Yang pastinya itu akan membuat kita jadi semakin belajar ke depannya. Jadi maksud aku sebenarnya segini. Kamu itu nanti kalau misalnya setelah kuliah, kelar dari kuliah mau kerja, itu juga akan berhenti belajar. Teruslah belajar. Jangan pernah merasa diri kita memang udah capable terhadap apa yang kita lakukan di kuliahan. Rata-rata orang S1 itu udah pada arogan ketika sudah masuk ke dalam dunia kerja. Jadi mereka itu merasa jadi pengangguran. Buatlah diri kamu itu dari awal memang ya udah aku bodoh, memang butuh belajar sehingga aku butuh kerja. Sehingga nanti ketika apa yang kamu pikirkan dari mulai uang, gaji, tunjangan, insentif itu akan ngikutin sebenarnya. Dan pastikan kamu setiap hari itu punya ambisi. Dulu aku pernah cita-cita aku nanti suatu saat ketika beli barang 20 juta, nanti 5 tahun ke depan aku nggak ngerasa kalau itu mahal.
Nah, itu ambisi contohnya. Contoh, nanti aku akan buktikan 5 tahun lagi apakah memang itu masih mahal atau enggak bagiku. Karena ketika nanti dalam 5 tahun ini aku ngerasa itu masih mahal, ada yang salah dalam cara pola berpikir dan cara pola kerjaku. Jadi setiap hari kita harus punya yang namanya ambisi. Ketika kita memang mau melangkahkan kaki dalam dunia kerja, kita harus punya visi dan misi. Ketika visi misi itu udah ada, kita tahu apa yang kita kerjakan. Sama sih seperti kita berjalan, kalau kita nggak tahu kalau jalan kita mau ke ITC, itu nggak akan mungkin kita nyampe ke ITC. Ya, seperti itulah mungkin dunia kerja untuk bisa aku sharingkan malam ini. Terima kasih ya. Kalau prinsip saya sih gini, God didn't make a mistake when He made you. You need to see yourself as God see you. Terus kalau saya boleh nambahin lagi, kutipan dari salah satu tokoh yang cukup kontroversial, Hitler, dia pernah ngomong gini, ketahuilah bahwa Anda sendiri adalah keajaiban. Dan percayalah bahwa Anda dapat membuat keajaiban dengan berpikir, berdoa, percaya, dan membantu orang lain. Dan terakhir, pesan saya adalah, winners always find a way to win. Saya yakin teman-teman semua yang ada di Himabo seorang pemenang. Jadi saya yakin ya teman-teman bakal menemukan jalan untuk menang sih. Kalau untuk masalah proses atau teknis perjalanannya seperti apa ya teman-teman nikmatin aja. Itu sih. Parah, keren-keren banget. Terima kasih Bang Adam, Bang Kevin udah ngasih amanah-amanah, petuah-petuah nih untuk akhir sesi ini nih. Oke, kayaknya kita udah di sebelumnya terima kasih nih buat Bang Adam, Prasetyo, Bang Kevin buat sharing-sharing di acara sharing with alumni Himabo episode pertama ini yang bertemakan organisasi. Semoga apa yang Abang bawakan malam ini dapat berguna untuk masyarakat Abo dan untuk Himabo juga ke depannya. Itu, Bang. Amin. Ya udah nih, Bu. Saya Dava Wiratama Cakrawala. Dan saya Miftah Nur Adila. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kita. Salam Himabo. Oke, makasih ya Dava.